Saudaraku, mari kita mendengarkan khotbah kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan kami, Allah kami, pagi hari ini saat ini Bapa, Kau masih beri kami kehidupan, Kau masih beri kami kehidupan, Kau masih beri kami kesehatan, perlindungan daripada Bapa yang menyertai kami selalu Bapa di sepanjang hari kami. Bapa, sebentar hamba-Mu akan sedikit dengan firman Tuhan Yesus, pakai lebih lagi hamba-Mu Bapa untuk sharing-sharing tentang firman Bapa, agar kami Bapa bisa menanamkan kebenaran firman Bapa di dalam diri kami, karena kami tahu Bapa, kami butuh benih firman Tuhan. Baca firman Tuhan yang diambil dalam Bilangan 27 ayat 6 sampai ke 7. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa di ayat ke-7, perkataan anak-anak perempuan Zelafeat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Saudara-saudaraku, kita tahu itu hak asasi manusia, saudara. Nah, hak asasi manusia itu begitu banyak orang-orang ini mengumandangkan tentang hak HAM, yaitu diharapkan HAM ini, hak asasi manusia ini, agar sama manusia saling menghormati dan menghargai. Ya. Namun seringkali HAM disalahgunakan oleh setiap orang manusia, setiap kita disalahgunakan hak asasi manusia. Kadang-kadang disalahgunakan oleh kita, saya pun tidak orang-orang yang benar-benar gitu. Maksudnya saya pun kadang-kadang salah menyalahgunakan hak asasi manusia. Dan kadang juga orang-orang di luar sana juga salah menggunakan hak asasi manusia. Kita sama-sama belajar untuk menghargai hak yang diberikan Tuhan kepada kita, ya. Nah, orang tentu seringkali namun seringkali masalah HAM disalahgunakan orang-orang tertentu untuk kepentingan diri sendiri. Nah, dengan mengatasnamakan hak asasi manusia, nah, seringkali seseorang merebut hak orang lain. Contohnya bagaimana? Itu bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Ya. Ketika seseorang mencari keuntungan dengan merugikan orang lain, yaitu penyerobot. Contohnya yaitu dengan penyerobotan tanah orang, merugikan orang lain, penyerobotan tanah orang, pemalsuan barang, termasuk menjelek-jelekan orang. Itu apa namanya? Ya, kita tahu. Itu adalah mengambil, tidak sepintasnya ataupun tidak sekilas mata, kita udah menjelek-jelekan dia, udah mengambil hak asasi manusia. Itu apa tuh? Untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan dia. Tapi firman Tuhan berkata tadi di ayat Bilangan 27 ayat 6 sampai 7, berikanlah hakmu, tanahmu, tanah pusakamu pada Zefa. Nah, firman Tuhan seperti itu katakan tadi. Nah, ketika seorang mencari keuntungan itu, orang-orang pemalsuan barang, termasuk menjadikan orang itu, ketika kita merugikan orang lain, di situ kita sedang mengganggu hak asasi seseorang. Nah, di situ kita mengganggu hak dia untuk apa? Tuhan telah memberikan kita bukan satu hak, tapi Tuhan sudah memberikan kita kewajiban, yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas. Bukan bebas dari, maksudnya bukan hak di luar Tuhan itu boleh kita bebas, bukan, tapi hak kita bebas untuk ngapain? Berpendapat, menghormati, menghargai, dan juga apa? Hak untuk hidup. Itu yang bukan 4, tapi banyak lagi. Tuhan memberikan kita, tapi kita sendiri yang tahu apa itu hak. Saudaraku, nah, berbicara tentang mengenai hak, Alkitab pun mencatat atau mengungkapkan hal ini. Alkitab mencatat tentang penghormatan hak.
penghormatan hak. Penghormatan hak di sini adalah penghormatan hak asasi, hak atas manusia, dan sekaligus penghormatan atas Allah yang Maha Kudus. Nah, berbicara mengenai hak, tertulis diungkapkan yaitu tentang hak untuk penghormatan. Penghormatan bagaimana sih? Penghormatan hak atas manusia, dan sekaligus paling utama penghormatan hak atas yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kudus bagi kita. Itu berbicara mengenai di Alkitab, bukan bicara di luar Alkitab. Alkitab mengatakan seperti itu, mengungkapkan tentang hal itu, yaitu penghormatan tentang apa? Penghormatan hak atas manusia, penghormatan atas Allah yang Maha Kudus gitu ya. Seringkali kita berfokus pada hal-hal di dunia ini, tidak berfokus kepada yang di Alkitab dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, kepada hak kita sendiri, kadang kita lupa memperhatikan Allah. Kita mementingkan diri kita sendiri, mementingkan hak kita. Padahal kita di dunia ini diberi kesempatan untuk merubah, untuk mengubah perilaku kita, mengubah sikap kita menjadi lebih baik dan menjadi seturut dengan Tuhan. Tapi kita lupa akan Tuhan, akan hak yang diberikan Tuhan kepada kita. Kadang kita lupa memperhatikan hak Allah. Karena itu hormatilah hak Allah. Hak Allah yaitu penghormatan namanya, pengagungan kasihnya. Namanya harus kita hormati. Namanya kita jelek-jelekkan, tapi kita hormati. Dia telah menciptakan kita, memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita perlindungan, pertolongan tepat pada waktunya. Walaupun kadang kita tidak diberikannya, walaupun Tuhan belum memberikan kita pertolongan, jangan kita ngeluh, jangan kita berputus asa, tapi tetaplah bawa dalam doa, karena doa itu mengubah segala sesuatunya menjadi lebih baik. Jangan putus asa, karena Tuhan akan memberinya. Walaupun tidak pas, Tuhan akan memberikannya. Mungkin itu lebih baik daripada apa yang kau inginkan di hatimu. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Itu malah penghormatan namanya, pengagungan kasihnya. Tuhan itu udah berikan kasihnya kepada kita. Kalau kita nggak bisa hidup. Berkat kasih sayangnya kita masih bisa diberi kesempatan untuk hidup, untuk diberikan kita nafas kehidupan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup seperti ini. Itu pengagungan kasihnya. Dia telah mengaruniakan, dia telah memberikan kita hidup yang lebih berharga daripada semuanya. Itulah pengagungan kasih dan kekuatan dan penyembahan kepada pribadinya. Kadang-kadang kita lupa ya, penyembahan pribadi itu seperti apa sih? Nah, penyembahan pribadi aja, kita sendiri aja menyembah Tuhan secara pribadi aja kadang kita lupa. Ya, kadang kita lupa, sebagian dari kita kadang lupa menyembah Tuhan secara pribadi aja, lupa. Kadang nggak tahu juga apa sih penyembahan pribadi, seperti apa, nggak tahu juga. Penyembahan pribadi itu adalah kita beribadah bersama Tuhan. Gimana? Itu kita sendiri, kita mengobrol, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu diri kita dengan Tuhan pribadi, bukan orang yang ada di sekitar kita. Kita dengan Tuhan, aku dan Tuhan. Itu adalah penyembahan pribadi, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Itu adalah kekuatan Tuhan. Itu adalah kekuatan kita. Kita gak bisa berdiri hidup ini tanpa kekuatan dan pengagungan kasih Dia dari Tuhan. Tuhan itu masih ingat kepada kita sendiri yang lupa pada Tuhan. Kita ciptaan Tuhan tapi lupa karena kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan namanya tugas-tugas kita, sehingga kita lupa dengan Tuhan. Berikan kepada Tuhan, berikan satu detik atau 1 menit aja untuk kita datang kepada Tuhan, untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia secara pribadi. Tidak usah kita menyembah itu ataupun doa bersama orang. Walaupun kita mau, ya kita bagus, itu bagus bagi kita. Tapi mungkin kita mau, ada kenan kita untuk mau sendiri untuk berdoa, berbicara pada Tuhan secara pribadi, itu luar biasa kita sih. Bagus.
itu bagus, karena nggak ada bedanya doa bersama dengan doa pribadi, itu semuanya sama. Tapi lebih bagus bagiku itu aku pernah lebih suka doa pribadi, kan aku ingin berkomunikasi kepada Tuhan. Tuhan, semua tentang hidupku, semua tentang apa yang Tuhan berikan kepada aku semuanya katakan seperti itu. Itu karena Tuhan masih sayang sama kita, sayang sama aku, dan juga pengagungan kasih-Nya, kekuatan penyembahan kita, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan beri karena kita udah menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, sekuat hati, itu akan masuk ke kehidupan emas akan dituangkan Tuhan di dunia. Ya, itu adalah doa kita itu akan kita ditampungkan di kehidupan emas ya. Makanya sungguh-sungguhlah kamu berdoa, karena doa itu mengubah segala sesuatu yang menjadi indah tepat pada waktu. Nah, terus baik kita buka di dalam Lukas 6 ayat 30 hingga 8. Oke. Dikatakan kini diberikan oleh kasihilah musuhmu. Kadang kita kalau namanya kasihilah musuhmu, berat bagi kita untuk mengasihi orang musuh kita walaupun itu udah menyakiti hati kita, dan gitu ya. Nah, di ayat yang ke-30 kata, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Di ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang didapatkan, dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, firman Tuhan ini katakan tentang kasihilah musuhmu. Tuhan mengajarkan kita tentang kemurahan hati ya, kemurahan hati, saling memberi, yaitu berikan sesuatu kepada orang yang meminta kepada kamu, terlebih jika itu adalah hak kamu ya, termasuk itu terlebih lagi pada hakmu untuk menolong. Itu hakmu loh, bukan hak orang. Kalau kamu menolong orang itu bukan urusan dia, bukan dia yang nyuruh kamu, tapi kamu sendiri. Itu adalah hak kamu untuk membantu dia, hak kamu untuk menolong dia, itu ya contohnya. Nah, kepada orang yang meminta, terlebih jika itu adalah hak kita sendiri. Demikian pula mengenai hubungan kita dengan Allah. Tuhan Yesus berkata dalam Markus tadi apa? Nah, kita buka Markus 12 ayat 17 dikatakan. Markus 12 ayat 17 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan mengajarkan kita tentang kemurahan hati dan juga memberi, terlebih memberikan hak, terlebih hak kita sendiri. Tuhan sudah memberikan kita ayat-ayat seperti ini, yaitu dengan yang diberikan lewat Alkitab ya, lewat Alkitab. Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Tuhan tidak mengajar terlebih pada murid-muridnya, dan juga kita adalah murid-muridnya juga. Tuhan mengajarkan kita apa sih yang kita berikan kepada Allah. Mungkin pikiran kita beri persepuluhan ya, mungkin itu kita dengar ya, persepuluhan harus kita beri ya, kalau ada hati pasti kita beri. Tapi dengan terpaksa jangan diberi, lebih baik jangan memberi daripada bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut ya, soalnya kalau kamu memberinya dengan bersungut tidak ada gunanya. Jadi memberilah dengan ikhlas. Tapi dikatakan, Tuhan kata berikanlah yang ada padamu Allah. Tuhan berikan ya, Tuhan berikan apa yang Tuhan berikan. Berikanlah apa yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan apa dari dirimu? Tuhan inginkan apa dari dirimu? Tuhan inginkan apa? Ya, itu harus ada di hati kita. Tuhan inginkan apa? Itu penyembahan kita, bukan kebaikan kita. Kebaikan yang ada yang kita lakukan itu adalah kewajiban kita, itu udah diselamatkan ya. Kita kalau membantu orang itu bukan upah lagi, kita katakan bukan upah, tapi kewajiban kita untuk membantu setiap orang, setiap umat. Kita ini adalah umat kepercayaan Tuhan ya, umat kepercayaan Tuhan, umat pilihan Tuhan yang telah dibebaskan dan juga diselamatkan. Jadi ingat,
Tuhan menginginkan apa daripadamu, yang ada padamu, yaitu penyembahan kamu. Tuhan menginginkan penyembahanmu. Penyembahan bagaimana sih? Penyembahan bagaimana? Penyembahan yang sangat-sangat tulus. Jangan menyembah Tuhan itu dengan hati yang bersungguh dan bertele-tele. Tuhan tidak inginkan seperti itu. Tuhan menginginkan penyembahanmu, karena setiap penyembahanmu itu akan Tuhan nikmati. Tuhan akan nikmati. Ya, ingat. Jadilah bagi kita, Tuhan mengajarkan kita untuk memberikan apa yang menjadi hak kita, apa yang ada pada kita, terlebih hak kita itu Tuhan inginkan hak kita. Tuhan menginginkan hidup kita itu berkenan di hadapan Dia, dan juga jangan merebut hak orang, karena hak orang itu sudah ada dari lahirnya. Tuhan sudah memberikan hak orang. Jadi jangan kamu ambil hak orang, tapi bantulah orang dengan apa yang ada pada dirimu, yaitu hak. Terlebih lagi hakmu membantu orang itu, membantu orang tersebut. Nah, saudaraku, inilah khotbahku tentang HAM. Oke, tentang HAM. Sudah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu tentang hak asasi manusia. Bapa, ajar lagi kami Bapa untuk tetap taat akan kebenaran firman-Mu Bapa. Ajar kami tetap membantu orang itu dengan ikhlas dan juga tanpa bersungut-sungut. Tuhan Yesus, kami ingin penyembahan kami ini berbau harum di hadapan Bapa. Bukan kami hidup di dalam dunia ini Bapa, tapi kami ingin hidup menurut kebenaran Tuhan, menurut seturut kehendak-Mu Bapa. Tuhan, pakai kami lebih lagi Bapa. Urapi kami Bapa, urapi kami Yesus, urapi kami Bapa dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Tuhan Yesus, apa yang menjadi hak kami Bapa, semoga tidak bisa direbut. Tapi apa menjadi hak kami Bapa, bisa kami manfaatkan untuk orang-orang sekitar kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.